Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai case-based teaching and jurisprudential inquiry yang disusun oleh Munawar Herawati, NIM 260, Renata Rizky Amalia, NIM 261, Kurnia Latifah, NIM 262, Safira Diah Utami, NIM 263, Novia Sari, NIM 264, dan Rosa Puspa, NIM 265. Kemudian, pengajaran berbasis kasus sendiri dari memberikan siswa sebuah kasus yang menggambarkan secara rinci situasi dunia nyata atau lebih disukai yang berisi dengan dilema yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Siswa bergulat dengan dilema melalui wacana dan dialog yang dimoderatori oleh guru yang mengambil sikap bertanya dan terkadang bertindak sebagai provokator. Kasus yang bagus itu kompleks, sehingga siswa jarang dapat menemukan solusi tunggal yang tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, beberapa solusi memungkinkan akan diusulkan dan siswa didorong untuk mempertahankan solusi yang mereka yakini paling tepat. Karakteristik kasus. Yang pertama, kasus harus merupakan laporan jujur tentang peristiwa nyata atau realistis. Fitur ini mungkin lebih besar daripada fitur lainnya. Yang kedua, kasus terbaik adalah kasus di mana ada banyak nilai. Yang ketiga, kasus ditulis dengan jelas dan sesuai dengan usia siswa yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu kasus harus memiliki daya tarik intrinsik yang kuat untuk kelompok siswa tertentu yang akan mempelajari itu harus menarik. Pelaksanaan pembelajaran berbasis kasus. Fase atau tahap 1, guru memberi siswa kasus dan membahasnya dengan mereka secara singkat. Fase tahap 2, meminta siswa mengidentifikasi isu-isu kunci dan informasi faktual dalam kasus. Fase atau tahap 3, guru membantu siswa mengidentifikasi dan mempertimbangkan berbagai perspektif nilai yang terlihat dalam kasus dan nilai-nilai. Fase atau tahap keempat, siswa terlibat dalam analisis dan argumentasi dan meminta untuk menyusun tindakan yang mungkin diambil. Selanjutnya, terakhir fase tahap 5. Fase terakhir ini dari pelajaran berbasis kasus terdiri dari penutup, meringkas tindakan utama yang telah diusulkan, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan ini, dan pembekalan secara keseluruhan. Hasil instruksional untuk penyelidikan jurisprudensi. Tujuan yang menyeluruh dari penyelidikan jurisprudensi menurut Newman dari Oliver 1970 halaman 237 menyatakan hasil instruksional sebagai berikut, yaitu mengembangkan keterampilan untuk mendefinisikan, menganalisis, dan membuat pilihan pada isu-isu kebijakan publik yang penting. 2. Mengembangkan kemampuan untuk mengenali dilema etika dan moral yang melekat dalam banyak isu kebijakan. Ketiga, mengembangkan kemampuan untuk melakukan dialog dan menyelesaikan konflik ketika pandangan tentang isu-isu kebijakan publik berbeda. Keempat, mengembangkan pemahaman tentang kerangka hukum etis yang mendasari berbagai masalah kebijakan publik. 5. Mengembangkan kemampuan untuk memiliki empati dan menghormati pandangan orang lain. 7. Mengembangkan disposisi untuk mempelajari dan mengambil tindakan terhadap masalah kebijakan publik. Merencanakan penyelidikan jurisprudensi. Merencanakan pembelajaran jurisprudensi dimulai dengan mengidentifikasi atau menulis suatu kasus. Apa yang mereka maksud dengan ini bahwa ada seperangkat prinsip dan nilai yang membingkai cara kita memandang pemerintah dan kebijakan publik. Prinsip-prinsip ini telah dilembagakan dalam Deklarasi Kemerdekaan, Konstitusi, Bill of Rights, dan keputusan Mahkamah Agung
yang telah diberikan selama 200 tahun terakhir. Beberapa prinsip dasar meliputi yang pertama, aturan hukum, perlindungan yang sama di bawah hukum, proses, hukum keadilan dan kesetaraan, pelestarian perdamaian dan ketertiban, kebebasan, hak milik pribadi, pemisahan kekuasaan, hak negara dan kontrol lokal. Selanjutnya, banyak guru suka menulis kasus jurisprudensi mereka sendiri. Semua kasus tidak harus dibuat dari awal karena ada banyak sumber bahan kasus. Newman dan Oliver 1970. Yang pertama, cerita dan sketsa. Kutipan pendek dari novel atau cerita pendek sejarah atau kontemporer. Yang kedua, narasi sejarah jurnalistik, deskripsi yang cermat atau laporan saksi mata yang sebenarnya. Yang ketiga, data penelitian studi empiris aktual, misalnya kelaparan dunia, perbedaan gender, kesenjangan prestasi. Yang keempat, dokumen, opini pengadilan, pidato, surat, buku harian, undang-undang. Yang terakhir, esai interpretatif, yaitu esai yang ditulis oleh jurnalis, blogger, atau orang lain yang memiliki sudut pandang tentang suatu peristiwa. Melaksanakan fikih pelajaran. Pencipta penyelidikan jurisprudensi Oliver dan Sever 1966, Newman dan Oliver 1970, dan mereka yang telah menulis tentang model, mengidentifikasi sintaks dengan 6 fase. Fase pertama, guru menyajikan dan mengarahkan siswa pada kasus. Kasus tersebut dapat disajikan dalam format tertulis atau dalam bentuk film, cerita dari surat kabar atau kejadian yang telah diposting di internet. Fase 2, siswa diminta untuk mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik dalam kasus dan konflik etika dan nilai yang terlibat, seperti kebebasan berbicara, keamanan nasional, otonomi daerah, dan sejenisnya. Pada fase ketiga, siswa diminta untuk menyatakan posisi mereka sendiri pada masalah dan memperdebatkan dasar keputusan mereka. Pada fase 4, berbagai posisi dan argumen dieksplorasi. Joyce 2008 mengatakan bahwa selama fase ini, guru harus beralih ke gaya konfrontatif atau argumentatif saat mereka menyelidiki posisi siswa. Pada fase terakhir, dari pelajaran inquiry jurisprudensi, guru meminta siswa untuk berpikir lebih banyak tentang posisi mereka dan untuk memperbaiki dan memperjelasnya. Lingkungan waktu pembahasan. Tujuan pembelajaran pengajaran berbasis kasus dan penyelidikan jurisprudensi dicapai terutama melalui dialog dan wacana. Guru berperan sebagai penanya pertanyaan, moderator diskusi, dan terkadang provokator. Dengan demikian, beberapa aspek dari lingkungan belajar dan pola wacana kelas sangat penting. Selanjutnya, mendengar secara aktif. Roger dan Farson telah menulis bahwa mendengar secara aktif membutuhkan beberapa hal. Kami merangkum daftar mereka di bawah ini. Pertama, dengankan makna total, ini berarti mendengarkan tidak banyak isi pesan, tetapi juga emosi di baliknya. Kedua, menanggapi perasaan. Pendengar harus tetap peka terhadap perasaan yang diekspresikan dan menanggapi pesan dengan tepat, terutama pesan yang mengungkapkan preferensi, nilai, dan yang syarat dengan perasaan. Ketiga, perhatian semua isyarat. Mendengarkan secara aktif membutuhkan perhatian pada isyarat nonverbal serta verbal, seperti postur tubuh dan gerakan dengan tangan dan mata. Merespon dengan empati. Mendengarkan secara aktif dan menanggapi dengan penuh perhatian dan empati menunjukkan kepada siswa bahwa ide-ide mereka didengar dan bahwa mereka tidak sedang dievaluasi secara negatif. Cara guru mendengarkan memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah cara kita menanggapi ide dan pendapat siswa. Pernyataan seperti berikut memberikan ilustrasi tanggapan empati. Pertama, refleksikan ide-ide siswa. Itu ide yang menarik, saya tidak pernah memikirkannya dengan cara seperti itu. Kedua, mintalah siswa untuk mempertimbangkan alternatif. Contohnya, Anda telah memberikan satu sudut pandang tentang masalah ini, bagaimana perbandingannya dengan sudut pandang yang diungkapkan oleh orang lain. Ketiga, cari klarifikasi. Contohnya, saya pikir Anda mempunyai ide bagus, tapi saya agak bingung. Bisakah Anda sedikit memperluas pemikiran Anda untuk membantu saya memahami lebih lengkap bagaimana itu mendukung posisi yang telah Anda ungkapkan? Yang terakhir,
Beri label pada proses dan pernyataan berpikir dan mintalah bukti yang mendukung. Contohnya, jika semua orang yang memegang penilaian yang baru saja Anda ungkapkan, apa konsekuensinya? Mengajari siswa keterampilan interpersonal dan wacana. Guru tidak hanya dituntut untuk menggunakan keterampilan mendengarkan, aktif, dan menerima tanggapan, dan dalam pengajaran berbasis kasus dan penyelidikan jurisprudensi. Mereka juga harus mengajar siswa mereka untuk menjadi pendengar aktif dan menerima ide satu sama lain. Beberapa keterampilan penting yaitu parafrase. Parafrase adalah keterampilan komunikasi yang digunakan untuk pendengar untuk memastikan mereka memahami ide-ide dikomunikasikan oleh pengirim. Yang kedua adalah memeriksa kesan. Akibat wajar dari parafrase adalah memeriksa kesan. Memeriksa kesan yaitu keterampilan komunikasi yang digunakan untuk memeriksa keakuratan perasaan atau keadaan emosional orang lain. Yang ketiga adalah menggunakan pesan saya. Pesan saya adalah sikap komunikatif di mana seseorang individu mengirim atau merespon dengan gaya yang jelas dan tidak menghakimi. Ini membantu berkomunikasi dan mengambil kepemilikan atas reaksi kita terhadap agar yang dilakukan atau dikatakan orang lain. Menilai pengajaran berbasis kasus dan penyelidikan jurisprudensial. Rubrik yang dikembangkan oleh Beck dan Zerniak tahun 2005 untuk menilai keterampilan presentasi dan diskusi lisan. Yang pertama ada isi. Luar biasa apabila banyak materi yang jelas terkait dengan argumen, poin dibuat dengan jelas, dan semua bukti mendukung argumen. Yang kedua, terpuji apabila informasi yang cukup yang berhubungan. Yang ketiga, dapat diterima apabila ada banyak informasi yang tidak jelas terkait dengan argumen. Banyak poin yang bagus. Yang keempat, ada amatir apabila tesis tidak jelas, informasi yang disertakan yang tidak mendukung argumen dengan cara apapun. Yang kedua, ada koherensi dan organisasi. Dikatakan luar biasa apabila argumen jelas, didukung dan dikembangkan. Contoh-contoh spesifik yang tepat dan jelas mengembangkan argumen, mengalir bersama dengan baik, dan ringkas. Terpuji apabila sebagian besar informasi disajikan dalam urutan logis, contoh yang tepat dan mengembangkan argumen. Yang ketiga, dapat diterima apabila konsen dan ide terhubung secara longgar, contoh tidak terkait dengan argumen. Amatir apabila presentasi berombak dan terputus-putus, tidak mengalir, pengembangan argumen tidak jelas, tidak ada urutan logis penyajian yang jelas. Selanjutnya, kreativitas. Kreativitas luar biasa apabila penyajian materi sangat original, menggunakan yang tak terduga untuk keuntungan penuh, menarik perhatian audiens. Terpuji apabila presentasi original tetapi tidak sekreatif mungkin, penonton terlibat. Dapat diterima apabila beberapa orisinalitas yang jelas. Amatir apabila materi disajikan dengan sedikit orisinalitas atau interpretasi. Keahlian bicara. Luar biasa apabila artikulasi yang jelas dan tenang, volume yang tepat, tingkat stabil, postur dan kontak mata, antusiasme dan percaya diri. Artikulasi yang jelas tetapi tidak begitu halus apabila terpuji. Dapat diterima apabila beberapa bergumam, sedikit kontak mata, tingkat tidak merata, sedikit atau tidak ada ekspresi. Dikatakan amatir apabila terdengar atau terlalu keras, tidak ada kontak mata, menilai terlalu lambat atau terlalu cepat, pembicara tampaknya tidak tertarik, dan menggunakan nada yang monoton. Selanjutnya, materi yang cocok diterapkan pada pembelajaran case-based teaching and jurisprudential inquiry. Materinya yaitu bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia.
Materi kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Kompetensi dasar, kompetensi 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. KD 4.2, menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kenapa materi tersebut cocok dengan model jurisprudential inquiry? Sebab materi interaksi sosial mengangkat mengenai masalah sosial masyarakat. Selain itu, model pembelajaran ini juga menuntut peserta didik untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial, kemudian dilanjut peserta didik melakukan diskusi mengenai permasalahan tersebut. Kesimpulan dari materi ini, pengajaran berbasis kasus dan penyelidikan jurisprudensi adalah model yang telah dirancang untuk membantu siswa berpikir tentang isu-isu sosial, etika, dan kewarganegaraan, dan tentang isu-isu kebijakan publik yang syarat nilai. Aspek penting dari penyelidikan berbasis kasus dan jurisprudensi adalah pemilihan kasus untuk dipelajari. Kasus yang efektif adalah laporan yang jujur tentang peristiwa atau realistis dan harus menarik siswa. Kasus terbaik adalah kasus yang mengandung dilema manusia dengan poin keputusan yang kompleks dan ambigu. Hasil instruksional dari pengajaran berbasis kasus dan penyelidikan jurisprudensi dicapai terutama melalui diskusi dan dialog. Ini membutuhkan ruang kelas yang bebas dari ancaman, norma komunikasi dan kepercayaan yang terbuka, serta pola wacana yang menantang tetapi non-evaluatif. Untuk mengembangkan lingkungan kelas seperti ini, perlu penuntut guru untuk menjadi pendengar yang aktif dan responden yang berempati. Hal ini juga membutuhkan pengajaran siswa untuk mendengarkan satu sama lain dan menghormati ide-ide satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.